Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi masterclass bedah emiten kita. Nah, anggap aja saya ini mentor saham kalian hari ini dan kita bakal ngebahas tuntas salah satu raksasa batubara di bursa kita, PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau yang lebih kita kenal dengan kode saham ITMG. Di sesi kali ini, kita tuh nggak cuma mau tebak-tebakan kasih rekomendasi beli atau jual ya, nggak gitu mainnya. Kita bakal bener-bener bongkar jeroan perusahaannya, hitung harga wajarnya pakai data riset paling update, dan yang paling penting, kita nilai bareng-bareng. Apakah saham ini layak buat masuk ke keranjang portofolio investasi kalian? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian dengerin angka ini baik-baik. 747 juta dolar Amerika. Wow, asli nolnya banyak banget kan? Dan ingat, ini tuh bukan nilai valuasi perusahaannya, dan jelas bukan angka utang. Ini adalah total uang kas bersih alias cash keras yang ada di kantong ITMG pada kuartal pertama tahun 2026. Masif banget kan? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar buat kita. Dengan tumbukan duit segede ini, di tengah siklus harga batubara yang lagi lesu, ITMG ini sebenarnya cuma jebakan nilai alias value trap, atau jangan-jangan ini sapi perah yang lagi didiskon gede-gedean sama pasar? Biar diskusinya terarah, ini 5 agenda kita hari ini. Pertama, kita cek rapor kinerja finansial terkininya. Kedua, kita bedah efisiensi biaya operasional. Ketiga, kita intip daya tarik pesta dividennya. Keempat, waktunya menilai harga wajar saham. Dan terakhir, kelima, kita petakan risiko dan masa depannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, rapor kinerja finansial terkini. Kalau kita bandingin pendapatan setahun penuh dari 2024 ke 2025, angkanya emang kelihatan turun ya, menyusut sekitar 18%, jadi 1,88 miliar dolar AS. Tapi, tunggu dulu, jangan keburu panik. Penurunan ini tuh bukan gara-gara mesin mereka mogok atau operasionalnya berantakan. Faktanya volume jualan mereka malah naik 3% loh. Terus kenapa turun? Ya ini murni karena normalisasi harga batubara global aja, setelah era super cycle kemarin selesai. Harga jual rata-ratanya emang lagi anjlok hampir 21%, jadi wajar banget kalau pendapatannya ikut menyesuaikan. Nah, tren ini ternyata masih lanjut nih di kuartal 1 2026. Laba bersihnya tercatat di angka 54,67 juta dolar AS, turun sekitar 15,8% dibanding tahun sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa lagi nih? Jawabannya tuh ternyata simple banget dan relate sama kondisi lapangan. Cuaca. Waktu itu curah hujan di Kalimantan lagi ekstrem banget. Hujan deras ini bikin alat berat susah gerak, otomatis volume produksi turun, dan ujung-ujungnya bikin biaya per ton jadi bengkak. Ya namanya juga industri tambang kan, hal-hal alamiah kayak gini emang udah jadi makanan sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita mau bedah seberapa efisiensi biaya operasional mereka. Buat kalian yang baru belajar saham tambang, ada satu istilah yang wajib banget kalian pahami di luar kepala. Stripping ratio, atau biasa disingkat SR. Gampangnya gini, ini tuh perbandingan seberapa banyak tanah atau bebatuan limbah yang harus kita gali dan buang cuma buat dapetin 1 ton batu bara. Kebayangkan, makin tinggi angka rasianya berarti makin dalam juga galiannya. Dan otomatis butuh lebih banyak bensin, lebih banyak alat berat, dan pastinya biaya operasional bakal makin mahal. Pas tahun 2025 kemarin, manajemen ITMG ini kerjanya brilian banget. Mereka berhasil nekan stripping ratio di angka 9,4 kali. Efisiensi ini bikin cash cost mereka super irit, cuma di 63 dolar per ton. Cakep banget kan? Tapi, ada tapinya nih, kita harus mulai waspada sama proyeksi buat tahun 2026. Rasionya tuh diprediksi bakal naik lumayan ke rentang 10,9 sampai 12,6 kali. Artinya apa? ITMG harus kerja lebih keras, gali lebih banyak tanah. Ini jelas jadi lampu kuning buat kita, karena ngasih sinyal kalau margin keuntungan mereka ke depan bakal sedikit tertekan. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Daya tarik pesta dividen. Boleh dibilang, angka persentase ini adalah magnet paling kuat kenapa banyak banget orang cinta mati sama ITMG. Berdasarkan data historis dan hitung-hitungan proyeksi dari beberapa sekuritas, kayak KB Valburi dan Ajaib Research, estimasi dividen yield ITMG ini ada di kisaran 9,86 sampai 14,7%. Gila nggak tuh? Coba deh kalian pikir, di saat suku bunga deposito bank cuma mentok di 4 atau 5%-an, dapat yield belasan persen dari ITMG ini tuh ibarat bantalan yang super empuk, jaring pengaman yang bikin investor retail sampai institusi gede sekalipun tetap betah pegang saham ini, biarpun harganya lagi fluktuatif.
Dan asal tahu aja ya, ini tuh bukan sekedar janji manis musiman doang. Kalau kita bongkar strategi mereka manjain pemegang saham, ITMG tuh punya 3 pilar yang kokoh banget. Pertama, ya kas bersih yang super gemuk tadi, yang lebih dari 747 juta dolar. Kedua, rekam jejak mereka bagi dividen tuh konsisten banget, dengan payout ratio yang seringnya jauh di atas 50% dari laba bersih. Terus yang ketiga, nah ini yang kadang suka kelewatan sama pasar, manajemen tuh udah ngantongin izin buat ngelakuin buyback saham sampai 2,49 triliun rupiah. Ini komitmen yang bener-bener luar biasa. Ibaratnya manajemen tuh lagi ngomong, tenang aja, kalau pasar ngejual saham kita kemurahan, kita pakai duit kas kita sendiri deh buat borong semuanya. Masuk ke bagian keempat, yang jadi inti dari masterclass kita. Menilai harga wajar sahamnya. Coba kita jajarin valuasi ITMG ini bareng teman-teman sekelasnya. Saat ini, ITMG itu diperdagangkan dengan rasio P per I cuma 8,44 kali. Jelas lebih murah dari rata-rata industrinya. Terus kalau kita cek dari nilai bukunya atau PBV, harganya cuma 0,80 kali. Jauh loh di bawah kompetitornya kayak PTBA. Terus, EV per EBITDA-nya juga tergolong sangat rendah. Jadi, kalau ngomongin perbandingan valuasi secara langsung, kita bisa sepakat ya, ITMG saat ini emang lagi didiskon lumayan gede sama pasar. Tapi ingat, sebagai mentor kalian, saya harus kasih sudut pandang yang netral dan berimbang. Ternyata, pandangan para institusi keuangan gede lagi kebelah dua nih. Di satu sisi, Ajaib Research terang-terangan kasih rekomendasi beli. Alasannya, mereka suka banget sama disiplin biaya ITMG, kasnya yang kuat, dan optimis harga sahamnya bisa balik nyentuh Rp30.000. Tapi di sisi lain, Indo Premier milih buat main aman dan kasih rekomendasi tahan atau hold dengan target di Rp21.000. Kenapa? Ya karena mereka agak khawatir sama potensi penurunan laba akibat beban yang naik, ditambah lagi ada sedikit ketidakpastian soal persetujuan kuota produksi atau RKAB dari pemerintah. Perbedaan kayak gini tuh wajar banget di bursa, dan justru melatih intuisi kita buat mikir lebih kritis. Beda lagi nih kalau kita lihat dari kacamata valuasi arus kas alias discounted cash flow yang dipakai sama KB Valburi buat 15 tahun ke depan. Hasil racikan mereka? Rekomendasi beli dengan target harga di Rp27.000. Dan yang bikin makin menarik, target harga Rp27.000 ini tuh ternyata udah dipotong diskon sentimen ESG sebesar 20% loh. Artinya apa coba? Secara nilai intrinsik yang fundamental banget, ITMG ini sebenarnya masih nyimpan potensi kenaikan yang masif dari harga pasarnya sekarang. Terus, gimana nih suara hati teman-teman investor di lapangan? Saya nemu satu kutipan yang menarik banget dari platform Stockbit. Ada satu investor yang nyebut dirinya korban 8 tahun ITMG. Agak curhat dikit ya. Dia bilang dia sangat mengakui kalau secara fundamental emiten ini tuh luar biasa sehat, cashnya banyak, dividennya ngalir terus. Tapi dia juga realistis ngelihat kondisi pasar sekarang. Sahamnya lagi ada di fase distribusi ringan dan volumenya lagi sepi. Jadi masuk akal banget waktu dia ngasih saran ke sesama investor jangka panjang buat jangan terlalu agresif dulu. Kalem aja, cicil beli pelan-pelan di area support teknikalnya kira-kira di harga Rp22.500 sampai Rp23.500 sambil nunggu sinyal reversal yang jelas. Bener banget sih ini, di pasar modal kesabaran itu kunci. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pemetaan resiko dan masa depan. Investor yang cerdas itu selalu ngitung resiko terburuknya dulu sebelum ngomongin cuan. Nah, ini 3 ancaman utama yang wajib kalian pantau terus. Pertama, kalau harga acuan batubara Newcastle terus-terusan jebol di bawah $100 per ton, wah, arus kas operasional ITMG pasti bakal kena pukul keras. Kedua, ada risiko regulasi lokal. Kalau tiba-tiba pemerintah ngubah kebijakan kuota RKAB dan ngebatasin produksi mereka, ya seefisien apapun ITMG kerja di lapangan, pendapatannya tetap bakal ketahan. Dan ketiga, ketegangan geopolitik, khususnya di Timur Tengah. Kalau konflik makin panas, biaya logistik laut sama asuransi pengiriman bisa meroket. Ujung-ujungnya, margin keuntungan ekspor mereka ke pasar Asia yang bakal kemakan habis. Tapi tenang, manajemen ITMG ini juga bukan orang-orang yang cuma diam aja nunggu nasib waktu transisi energi global mulai jalan. Mereka ini beneran serius loh nerapin prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Buktinya, ITMG berhasil sabet peringkat 1 dunia di penilaian ESG Sustainalytics buat subindustri batubara. Hebat kan? Selain itu, pelan-pelan mereka mulai muter otak dan pakai duit kas raksasanya buat ekspansi ke bisnis energi terbarukan dan mineral strategis. Biarpun kontribusinya sekarang mungkin masih kelihatan seksi alias kecil, tapi ini langkah fundamental yang wajib banget dilakuin supaya mereka pelan-pelan bisa lepas dari ketergantungan murni sama batu bara.
Jadi setelah ngebahas semuanya, ini ninggalin satu pertanyaan gede buat kalian renungin. Kira-kira dengan tumpukan uang tunai yang gila-gilaan dan guyuran dividen yang tebel banget tadi, apakah itu semua cukup buat beli kesetiaan kalian nemenin ITMG melewati masa transisi sulit mereka menuju perusahaan energi masa depan? Ataukah kalian mikir tren penolakan dunia terhadap batu bara bakal berlari jauh lebih cepat dari kemampuan mereka buat adaptasi? Keputusannya ada di tangan kalian. Coba timbang lagi fundamentalnya, hitung baik-baik risikonya, dan susun strategi paling pas buat portofolio kalian. Oke, sekian dulu sesi bedah emiten kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di masterclass berikutnya.